Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yondu Gunawan dari Universitas Sultan Agung Tirtayasa, jurusan Pendidikan Vokasi Teknik Mesin. Di sini saya akan menjelaskan tujuan penggunaan jangka sorong, bagian-bagian jangka sorong, dan cara menggunakan jangka sorong. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah meteorologi industri. Simak video berikut ini. Di sini saya akan menjelaskan apa sih itu tujuan penggunaan jangka sorong. Nah, yang pertama, untuk mengukur suatu benda dari sisi luar dan cara diapit. Contohnya mengapit suatu benda seperti ini. Kemudian yang kedua, untuk mengukur diameter dalam pada suatu benda. Contohnya seperti mengukur diameter dalam botol. Seperti ini ya. Kemudian yang ketiga, untuk mengukur kedalaman suatu benda dan cara menancapkan atau menusukkan bagian pengukur. Sini contohnya untuk mengukur kedalaman suatu botol menggunakan alat ukur jangka sorong. Di sini saya akan menjelaskan bagian-bagian jangka sorong. Yang pertama, di sini ada skru pengunci. Ya, ini skru pengunci. Skru pengunci ini berfungsi sebagai pengunci hasil pengukuran, sehingga hasil pengukuran tidak akan berubah ketika dipegang dan hasil pengukuran tetap akurat. Ya. Kemudian yang kedua, di sini ada rang luar. Ya, ini rang luar. Rang luar ini berfungsi untuk mengukur diameter luar pada suatu benda atau untuk mengukur ketebalan pada suatu benda. Ini di sini ada rang dalam. Ini rang dalam. Rang dalam ini berfungsi untuk mengukur diameter dalam pada satu benda. Kemudian di sini ada skala utama. Ini skala utama. Skala utama ini berfungsi untuk menentukan nilai yang menunjukkan hasil pengukuran yang satuannya dalam milimeter, sentimeter, atau ada juga yang dilengkapi dengan satuan inci. Kemudian sini ada skala Nonius. Ini skala Nonius. Skala Nonius berfungsi untuk mengukur suatu benda dengan tingkat ketelitian mencapai 0,05 mm. Ketelitiannya. Kemudian yang terakhir, sini ada pengukuran kedalaman. Bagian ini berada di ujung dari jangka sorong. Ya, berada di ujung dari jangka sorong yang berfungsi untuk mengukur bagian kedalaman satu benda atau kedalaman satu lubang. Baiklah, saya akan menjelaskan cara menggunakan jangka sorong. Yang pertama, geser rang luar sejauh benda yang akan diukur. Kemudian, apit suatu benda dengan menggunakan jangka sorong. Setelah diapit, kemudian putar skru pengunci dengan tujuan agar rang pada jangka sorong tidak akan bergeser. Setelah dikunci, kemudian catat hasil pada skala utama dari hasil pengukuran. Ya. Kemudian perhatikan nilai pada skala Nonius yang tepat sejajar dengan skala utama. Cari yang tepat ya, yang pas sejajar, lurus dengan skala utama dan skala Nonius. Kemudian tentukan nilai dengan mengalihkan hasil skala Nonius dengan 0,05 mm. Setelah itu, jumlahkan nilai pada skala utama dengan skala Nonius.
Dari hasil pengukuran ini menunjukkan angka 94,75 mm. Contoh soal. Misalkan panjang sebuah benda diukur dengan jangka sorong, didapat hasil seperti pada gambar di bawah ini. Langkah pertama, nilai pada skala utama di sebelah kiri tanda 0 dari skala vernier adalah 4 cm atau 40 mm panah merah. Langkah kedua, garis pada skala vernier yang persis bertepatan dengan salah satu garis pada skala utama adalah garis ke-14, panah biru. Dengan demikian, nilai pembacaan pada skala vernier sama dengan 14 dikali 0,05 sama dengan 0,70 mm. Langkah ketiga, nilai pembacaan jangka sorong adalah 40 ditambah 0,70 sama dengan 40,70 mm. Jadi kesimpulannya adalah jangka sorong merupakan alat ukur panjang yang dapat digunakan untuk mengukur panjang suatu benda dengan ketelitian hingga 0,1 mm atau 0,05 mm. Keunggulan penggunaan jangka sorong adalah dapat digunakan untuk mengukur diameter luar, diameter dalam, maupun kedalaman suatu benda. Sekian.